Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurwaida Haris dengan NIM 21020850227 selaku moderator dari kelompok 2. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Ratnawati M.Hum dan Ibu Bese Qurani SPD MPD selaku dosen mata kuliah pelayanan prima, serta teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini dari kelompok 2, yaitu pemateri pertama saya sendiri, pemateri kedua Andi Adriana Sofia, pemateri ketiga Makfira, pemateri keempat Cindy Fadiasari, dan pemateri terakhir Reski Amelia Wahab. Adapun judul materi yang akan dibawakan pada hari ini yaitu cara dan strategi komunikasi secara perorangan dan komunikasi dalam kelompok. Konsep dasar komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communication dan bersumber dari komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna, kedua orang terlibat komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Theodore M. Newcomb juga menjelaskan bahwa setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi. Terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Sedangkan menurut Agus Toha, komunikasi adalah usaha mempengaruhi, mengajak, sekaligus memindahkan pemikiran, pengetahuan, perilaku, dan perbuatan agar dapat mengikuti ideologi, pengetahuan, pengertian, serta perbuatan kita. Karl L. Heflin juga menyebutkan bahwasanya komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan atau biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikan. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adriana Sofian dengan NIM 2102085020225. Akan membacakan materi kedua, yaitu jenis-jenis komunikasi berdasarkan jumlahnya. Dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, yang dimana komunikasi interpersonal yaitu pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi sosial, nasional, dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Agar pembicaraan berlangsung nyaman dan menyenangkan, perlu diperhatikan cara berkomunikasi interpersonal berikut. Yang pertama, yaitu bersikap tenang ketika berbicara. 2. Pilih tema yang berguna dan menarik. 3. Hindari menggunjingkan orang lain. 4. Atur jarak yang sesuai dengan lawan bicara. Yang kelima, hindari memborong semua pembicaraan. Dan yang terakhir, sesuaikan volume suara ketika berbicara. Yang kedua, komunikasi kelompok, yang dimana komunikasi antar seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Dalam hal komunikasi kelompok dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang dilakukan oleh kelompok yang jumlahnya relatif kecil. Hubungan interpersonal dalam komunikasi kelompok bersifat dinamis dan dialogis, serta berlangsung secara sirkuler, di mana berlangsung secara timbal balik dua arah, baik vertikal maupun dua arah. Dan yang kedua, komunikasi kelompok besar, yaitu kelompok komunikan yang karena jumlahnya yang banyak, dalam suatu situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Itulah materi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Makfira sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi sebelumnya. Adapun cara yang paling umum orang lakukan ketika berkomunikasi di dalam kelompok menurut Kenneth Lay ada 8, yaitu yang pertama, menjaga keterus-terangan, yang kedua, menjaga akurasi pesan, yang ketiga, tidak menipu atau menyebarkan hoaks, yang keempat, bertindak konsisten, yang kelima, menjaga kepercayaan, yang keenam, memastikan waktu yang dipilih untuk berkomunikasi tepat, 7. Melawan perilaku tak etis, 8. Mendengarkan secara empatik. Selanjutnya, konsep strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dan untuk mencapai strategi komunikasi yang baik, strategi ini harus menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis, apa yang harus dilakukan untuk mencapai komunikasi yang efektif di dalam komunikasi dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Fadiasari sebagai pemateri keempat. Strategi komunikasi secara perorangan. Kunci dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan adalah dengan menjaga etika komunikasi. Oleh karena itu, setiap karyawan perusahaan harus diberi pengarahan bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan pelanggan, dengan cara yaitu bersikap positif. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik dibutuhkan pola pikir yang positif dan tidak emosional. Setiap konsumen memiliki karakter dan pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga pelayanan yang diberikan pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Dengan adanya pola pikir positif, maka Anda dapat mengetahui bagaimana cara menghadapi setiap pelanggan. Kedua, menjaga etika komunikasi. Jelas sangat berkaitan dengan kesopanan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Anda harus mampu menjaga kesopanan supaya membuat mereka merasa nyaman. Ketiga, yaitu bersikap menghargai. Di samping harus bersikap sopan, kita juga harus selalu menghargai konsumen. Sikap menghargai ini antara lain dengan cara mendengarkan permintaan pelanggan dengan penuh perhatian, menyapa pelanggan yang datang, menciptakan suasana yang menyenangkan, melayani pelanggan dengan sabar, dan tidak membeda-bedakan status sosial. Keempat, berpenampilan layak. Sopan dalam berbicara saja tidak cukup untuk melayani pelanggan. Kita juga harus menjaga penampilan supaya lebih nyaman dipandang. Tidak harus berpenampilan mewah, yang penting adalah menjaga kebersihan, kerapaian, dan keserasian dalam berbusana. Kelima, yaitu memberikan perhatian. Etika komunikasi terhadap pelanggan juga termasuk memberikan perhatian-perhatian tersebut. Perhatian-perhatian tersebut bisa berupa mendengarkan, memahami kebutuhan, dan mengamati setiap perilaku konsumen. Keenam, bersikap rendah hati. Dalam menjaga etika komunikasi juga harus diiringi dengan sikap rendah hati. Sikap ini bisa ditunjukkan dengan cara berbicara sopan, bertutur kata yang tidak menyinggung perasaan pelanggan, tersenyum tulus, berdandan serasi tapi tidak berlebihan. Yang ketujuh, yaitu berusaha mendengarkan dan memahami. Mendengarkan merupakan syarat penting dalam berkomunikasi di bidang bisnis. Dari proses mendengarkan, kita dapat memahami kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu pelayanan yang komunikatif. Pelayanan yang baik kepada pelanggan adalah yang komunikatif, yaitu yang mampu mempengaruhi, merayu, dan meyakinkan konsumen bahwa produk yang Anda tawarkan adalah yang terbaik untuk mereka. Strategi komunikasi dalam kelompok. Dalam komunikasi, untuk menyusun strategi komunikasi dalam kelompok ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, mengenal halayak. Mengenal halayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat, dalam hal proses komunikasi halayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif, sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja hanya terjalin hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi.
Kedua yaitu menyusun pesan yang mampu membangkitkan perhatian. Perhatian adalah pengamatan terpusat. Karena itu, tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian. Dengan demikian, awal dari suatu efektivitas dalam komunikasi ialah bangkitnya perhatian dari halayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu menetapkan metode. Dalam hal ini, metode penyampaian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Cara pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu metode repetition dan analyzing. Sedangkan yang kedua menurut bentuk isinya dikenal metode-metode informatif, persuasif, edukatif, dan kursif. Dan yang terakhir adalah pemilihan media komunikasi, karena untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan, dan teknik yang digunakan, karena masing-masing medium mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri sebagai alat. Baik. Saya Rizky Amelia Wahab, NIM 210208502022 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peranan strategi komunikasi dalam meningkatkan pelayanan prima. 1. Membuka hubungan baik antara perusahaan dengan customer. 2. Mempercepat produk diketahui oleh customer. 3. Mempercepat terjadinya transaksi. 4. Meningkatkan omset penjualan. Dan yang terakhir, membangun nama baik atau citra perusahaan. Baik, itu saja materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.